Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya ingin ngebahas masalah stres. Ternyata yang bikin stres, yang bikin hidup ini kacau salah satunya itu bukan karena menurut saya faktor utama bukan karena uang. Bukan karena kita kekurangan duit. Tapi faktor stres gitu teman-teman. Nah, stres ini ya mungkin karena duit atau mungkin yang lain gitu ya, stres. Jadi duit kurang pun kalau kita bisa nggak stres, wah itu dahsyat keren itu ya. Teman-teman, oh sebentar nih saya sambil kameranya kok miring nih. Gimana caranya nggak stres gitu ya. Nah, kalau saya baca ada tips-tips itu salah satunya ya lakukan olahraga yang teratur. Nah, supaya nggak stres. Nah, kok iso ya? Coba, aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, berenang, atau yoga dapat membantu mengurangi stres dengan melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Oh, ternyata gini ya. Kenapa ke orang olahraga itu bisa ini ya, mengurangi stres, endorfin, hormon kebahagiaan. Endorfin. Olahraga, coba. Pemicu rasa bahagia. Pemicunya kapan hormon endorfin keluar. Tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan energi positif pada tubuh. Selain itu, peningkatan hormon endorfin juga bermanfaat dalam memelihara kesehatan mental. Nah, stres penyakit mental bukan teman-teman? Ternyata itu ya. Ternyata itu ya. Ini berbagai tips, cerita, dan saya juga belajar gitu. Oh, ternyata olahraga pantas pada saat badan saya loyo gitu ya. Saya ini sekarang mengalami kan. Pokoknya tiba-tiba saya ngantuk gitu ya. Ngantuk ini bukan karena memang saya harus tidur. Ngantuk biasanya karena pola makan kan, makan nasi kebanyakan, makan nasi, minum gula. Terus kalau badan saya udah mulai menggemuk gitu, itu kan gampang ngantukan tuh. Makan dikit aja gitu, nasi, ngantuk. Saya tuh belajar apa? Lari di rumah, dilari di tempat. Ya 3 menit, 5 menit, 4 menit, 3 menit, 4 menit konsisten lari di tempat. Wah, itu wis itu teman-teman. Itu saya tambah kadang ya push up saya rutinkan 10 kali gitu per hari aja. Per hari saya. Dan bener rasanya kok langsung fresh lagi. Bisa jadi ini ya mendorong yang namanya endorfin, teman-teman. Jadi ternyata ada hormon endorfin. Coba endorfin olahraga. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah menikah ya, yang sudah halalan tohib gitu ya. Aktivitas seksual melepaskan hormon endorfin serta hormon lain membuat suasana hati menjadi lebih baik. Crazy ini. Di dalam apa ya? Dalam Islam ajaran itu kan itu mendapatkan pahala gitu. Terus halal, kebaik. Begitu aja berhubungan suami istri itu ternyata melepaskan hormon endorfin, teman-teman. Bahagia. Kalau Anda stres, banyak-banyaklah bercinta. Olahraga, bercinta, nikmat-nikmat tuh guys. Jadi gini, ternyata stres yang terjadi dengan adanya kita menghadapi kehidupan ya, mungkin kayak kalau saya misalkan contohnya ya, penjualan saya turun, itu kan kita berpikir bagus, tapi kalau tekanannya over, sedangkan kita belum ada solusi, terjadinya timbul stres. Misalkan duitnya kurang, penjualan kurang, ya seperti kalau saya tiba-tiba jualannya turun tapi pengeluaran itu malah naik. Nah ini kan terus-terusan dipikir aja stres. Bukan berarti berpikirnya bagus, malah keren gitu. Kalau nggak berpikir ya gendeng. Tapi jangan sampai kita karena stres akhirnya timbul jadi satu penyakit. Gampang banget. Saya dulu pengalaman teman-teman semua. Saya dari dulu salah satu sumber penyakit saya yang utama ternyata itu dari pikiran. Dan pikiran itu ternyata stres tadi yang ternyata adalah penyakit mental. Nah, salah satunya adalah dengan berolahraga ya, tadi teman-teman katanya. Jadi jolali hal kecil aja dengan cara olahraga.
Terus tadi ya bisa olahraga, kedua misalkan udah keluar dari dengan bahkan hubungan suami istri pun itu juga menjadi solusi menghilang stres. Terus kalau aku sekarang ini yang saya lakukan teman-teman, aktivitas berkebun. Dulu waktu saya masih di kampung gitu ya teman-teman, kan setiap hari itu melakukan itu, tapi nggak tahu kalau ternyata itu menjadi obat stres. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang pekerjaannya petani. Itu pantas kalau bapakku bilang gitu ya, makku bilang kalau nggak ke kebun gitu ya, sehari-hari gitu, daily life-nya, wes pokoknya badan rapi enak kabeh. Bisa jadi badan nggak penak itu adalah faktor mentalnya yang kalau di rumah bosan segala macamnya. Akhirnya dengan berkebun dapat memberikan rasa ketenangan dan terhubung dengan alam, membuat bantu stres. Jadi bisa menyatukan dengan alamnya, bisa dengan tanah, dengan ngeliatin tanaman, ngeliatin pepohonan, rumput-rumput yang menyiangi rumput, loh itu kok bisa ya? Nah, berkebun teman-teman. Jadi bersyukurlah teman-teman yang jadi petani. Apalagi bangsa Indonesia ini majority sebenarnya petani, walaupun kita kekurangan kedelai, kita kekurangan beras, dan segala macam. Ayo kita cintai jadi seorang petani. Dan jujur saya ini juga termasuk anak petani yang belum mengerti pertanian. Tapi saat ini walaupun posisi saya di Jakarta, saya bermimpi, bercita-cita punya perkebunan limau, lemon gitu ya, pare, labu gitu, untuk mensupport produk saya di Somai. Nah, caranya gimana? Saya di depan Wondes itu ada space sedikit, saya tanamin jeruk limau teman-teman. Saya fokuskan tadinya saya jahe gitu, tapi kok saya mana yang lebih urgent, terus macam-macam kencur jahe gitu. Cita-cita saya kalau misalkan pengen jahe tinggal metik lah, dan itu terlaksana sampai sekarang. Ada lang di depan rumah kencur jahe, saya taruh aja. Nah, yang saya lakukan, yang lebih saya fokuskan di Wondes sekarang adalah jeruk limau. Kenapa? Jeruk limau itu bermanfaat buat support produk saya Somai. Saya ngebayangin suatu saat saya punya restoran khusus Wondes yang jualan somai, bisa hangat. Dan salah satu tip yang saya kedepankan adalah ingin teman-teman yang makan di situ jeruknya tuh langsung metik di pohon. Itu mimpi-mimpi saya kira-kira itu. Dan kenapa saya langsung nambah lagi levelnya, saya pengen punya perkebunan jeruk limau. Karena saya lihat jeruk limau ini potensinya juga bagus teman-teman. Tahan banting, perawatannya tidak begitu sulit, terus dia berbuahnya oke. Dan rata-rata kalau saya ke pasar itu jeruk limau itu anggot-anggotan gini, ada yang gedang bagus, ada yang jelek. Nah, nggak bisa konsisten standarisasi. Kalau yang dilepas ke pasar itu ya jeruk-jeruk yang udah benar-benar kualitas gitu, gede, hijau, dan airnya kan banyak. Tapi nek cilik-cilik masih pentil-pentil dilepas ya nggak bagus. Nah teman, jadi benar kalau menurut saya praktekkan everyday. Saya kayak kemarin sore aja teman-teman, saya tuh ke Wondes, saya geletakan. Terus samping saya itu ada pohon-pohonan jeruk limau tadi. Saya di Jakarta benar-benar saya ngeliat langit gitu. Wah, lah kok rasanya jos enak. Ada semilir angin dari jeruk tadi yang kena angin terus kenain saya, badan saya. Lah kok nikmat toh. Dan ternyata itu bisa menurunkan stres. Geblek saya bilang. Wow. Tadi ya, olahraga, terus aktivitas seksual, dan berkebun. 3 aja ini konsisten teman-teman, bisa menghilangkan stres Anda. Dan saya sudah membuktikan teman-teman, dan itu benar, saya membuktikan. karena berkaitan gitu. Kalau sampean olahraganya bagus, akhirnya hubungan suami istri pun juga mantap. Karena badan sampean kuat. Jangan sampai nafsu doang gede tapi itunya kurang. Karena apa? Karena badannya nggak sehat. Nah, badannya sehat, stresnya turun, bisnisnya lancar, dan yang pasti bisa cair unlimited. Pokoknya intinya ya rezekinya lancar lah, berkah, barokah, diridhoi oleh Allah. Dan pasti apapun yang terjadi, level tertingginya, level terjosnya adalah lillah. Apapun itu niatkan karena Allah, apapun itu problemnya pasrahkan ke Allah dan bermohonlah ke sana. Itu yang teman-teman tips
menghindari stres dari saya yang saya praktekkan dalam kehidupan nyata saya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.